Halo warga sipil sekalian, kita semua tahu gitu ya, AI, teknologi yang bisa menulis artikel, membuat gambar, bahkan meniru suara dan wajah orang yang kita cintai. Keren pasti. Tapi di Indonesia kita punya masalah teman-teman, yaitu masalah hukum. Artikel dari CNBC Indonesia menyebutnya sebagai kekosongan hukum artificial intelligence. Memang ada UU ITE gitu kan, tapi itu seperti mencoba menghentikan badai dengan payung. UU ITE dirancang untuk menyelesaikan masalah lama, sedang bukan untuk monster teknologi ini. Dan ini bukan soal kapan AI akan mengubah hidup kita sebetulnya, tapi ini soal kapan hukum kita akan mengejar ketertinggalan nih, sebelum AI justru yang mengubah hukum kita. Maka dari itu, setelah diskusi panjang gitu kan dengan berbagai pihak, akademisi, pengusaha, masyarakat sipil, dan pemerintah, mungkin ya inilah kerangka 9 pasal krusial yang harus segera menjadi undang-undang AI. Yaitu yang pertama apa? Yaitu definisi dan ruang lingkup AI. Pasal ini menegaskan apa itu AI, membedakannya dari program biasa gitu kan, dan menentukan batas-batas penerapannya yang sah. Ini fondasinya, tanpa ini kita bicara di udara. Pasal kedua adalah hak atas identitas digital dan reproduksi biomorfik. Artinya apa? Ini adalah pasal anti deepfake atau penipuan identitas. Setiap individu punya hak mutlak nih atas citra, suara, dan identitas digitalnya. Penggunaan AI untuk mereplikasi tanpa izin akan dihukum berat. Pasal ketiga adalah tanggung jawab hukum atau liability terhadap pengembang dan pengguna AI biasanya. Jika AI ini membuat keputusan fatal, siapa yang salah? Bingung kan? Nah, pasal ini memastikan ada pihak yang bertanggung jawab. Siapa itu? Yaitu pengembang atau pengguna AI. Bukan sekedar algoritma mati yang salah. Pasal keempat adalah transparansi dan akuntabilitas algoritma. Sistem AI tidak boleh menjadi black box atau kotak hitam. Setiap keputusan signifikan AI harus bisa dijelaskan nih bagaimana ia bisa sampai pada kesimpulan itu. Ini tentang memastikan keadilan, bukan prasangka. Pasal kelima adalah perlindungan data pribadi dalam ekosistem AI. Maksudnya apa? AI itu kan melahap data nih. Pasal ini akan jauh lebih ketat dari UU PDP yang ada. Secara spesifik mengatur bagaimana AI boleh mengumpulkan, memproses, dan menghapus data pribadi, terutama data sensitif. Pasal ke-6 adalah pemanfaatan AI untuk sektor publik dan pelayanan publik. Negara boleh pakai AI, tapi harus ada nih standar etika dan pengawasan ketat. AI tidak boleh menggantikan pengambilan keputusan-keputusan manusia dalam hal-hal krusial, seperti contohnya penentuan subsidi, misal, atau vonis hukum. Pasal ke-7 adalah regulasi pasar nih dan inovasi AI. Pasal ini menyimbangkan, yaitu mendorong inovasi tapi mencegah monopoli dan praktik diskriminatif oleh raksasa AI. Inovasi tidak boleh mengorbankan keadilan, teman-teman. Pasal ke-8 adalah pembentukan otoritas pengawas AI nasional. Kita butuh wasit, sebuah badan independen yang kuat nih, terdiri dari ahli hukum dan teknologi, untuk mengawasi implementasi si UU AI ini, melakukan audit dan menerima pengaduan, evaluasi segala macam. Pasal terakhir, yaitu ke-9 adalah tentang sanksi pidana dan perdata AI. Pelanggaran terhadap pasal-pasal ini dari 1 sampai 8 tadi itu harus berujung pada konsekuensi yang setimpal. Yaitu apa? Yaitu pidana, penjara, gitu, denda triliunan, hingga kewajiban ganti rugi nih terhadap korban. Dan ya itulah, ini bukan sekadar regulasi sebetulnya, ini adalah perisai kita dari masa depan yang gelap dan peta jalan kita menuju masa depan yang adil dengan AI. Dan pertanyaannya sekarang sebetulnya bukan lagi apakah kita butuh hukum ini, bukan. Pertanyaan sebenarnya adalah apakah kita akan diam saja nih membiarkan teknologi ini tanpa arah, atau kita akan bergerak sekarang untuk mendefinisikan masa depan kita sendiri.